Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran hamdanillah amma ba'du. Selamat datang pemirsa Mubadalah TV, sahabat Salingers dimanapun Anda berada, dalam program terbaru dari Mubadalah, yaitu talk show This is Gender. Ya, tentunya bersama saya Nurul Bahrul Ulum yang akan membantu talk show ini selama 6 bulan ke depan setiap bulannya, yang akan menghadirkan banyak tokoh feminis Muslim, dan kita akan melihat sejauh mana menelusuri jejak pemikiran dan juga gerakan para tokoh feminis Muslim di Indonesia maupun di luar negeri. Sebelum itu, mari kita saksikan video berikut ini untuk mengetahui apa itu This is Gender. Media Mubadalah mempersembahkan sebuah talk show untuk menelusuri jejak pemikiran dan gerakan para tokoh feminis Muslim, Indonesia, dan luar negeri. Dengan menggali pergulatan gender, menemukan benang merah antara perjuangan para tokoh feminis Muslim dengan konsep Mubadalah, menguatkan pengetahuan akan pentingnya sejarah perjalanan para tokoh feminis Muslim bagi generasi mendatang. Bersama host Mubadalah TV, Nurul Bahrul Ulum, dalam program talk show This is Gender yang akan disiarkan langsung di YouTube Mubadalah TV. Saksikan segera. Ya, baik, terima kasih kepada Bang Dul dari Media Mubadalah. Kali ini di talk show This is Gender perdana, tentunya saya menghadirkan seorang tokoh perempuan, bukan hanya memperjuangkan isu perempuan, tentu isunya lintas, ya, lintas isu. Beliau memperjuangkan isu-isu kemanusiaan. Siapa lagi kalau bukan Ibu Alisa Wahid. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, akhirnya bisa mengundang Ibu ya di talk show perdana ini di jadwal yang sangat padat. Ibu, kita mau ngobrol yang santai aja ya. Saya boleh nggak sih manggilnya Mbak aja? Mbak aja ya. Langsung merasa sendiri. Soalnya biasanya aku manggilnya Mbak ya. Iya, betul. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak Nurul sehat? Alhamdulillah. Tapi udah keluar-keluar nggak? Belum sih Mbak selama pandemi ini? Beberapa kali sih keluar, tapi nggak hanya esensial aja ya. Jadi keluar waktu itu pertemuan dengan Menteri Bappenas itu, terus apalagi ya, kemarin keluar belanja bulanan tapi ya dengan protokol yang sangat ketat begitu. Terus paling cuma 3 kali 4 kali, beberapa kali ke rumah sakit karena pokoknya ada yang penting-penting aja ya. Gitu. Iya, betul. Tapi kalau hangout atau makan atau apa enggak, sama sekali enggak. Hindari ya. Kumpul-kumpul juga belum. Baik, semoga sehat selalu ya Mbak ya. Baik, pemirsa Mubadalah TV, sahabat Salingers, saya ingin memperkenalkan Mbak Alisa Wahid, tapi tidak dengan saya, tentunya dengan video berikut ini. This is Gender menghadirkan seorang perempuan yang getol memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, Alisa Wahid. Ia merupakan putri sulung Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Nyai Hajah Sinta Nuriyah Wahid. Dilahirkan pada 25 Juni 1972, ia tumbuh sebagai seorang psikolog yang aktif dalam gerakan ketangguhan keluarga, terutama bagi masyarakat Muslim, melalui Nahdlatul Ulama. Baginya, pendidikan merupakan fondasi di mana dan kemana ia bergerak. Juga dengannya memperjuangkan hak-hak kemanusiaan dan cita keadilan semesta. Alisa Wahid dikenal atas kerjanya dalam isu-isu demokrasi dan keberagaman melalui jaringan Gus Durian yang didirikannya pada tahun 2011 untuk merawat warisan perjuangan Gus Dur. Sejak itu, Alisa Wahid memimpin aktivis lintas sektor yang bergerak dalam penguatan demokrasi, keberagaman, dan pemberdayaan masyarakat. Ia memimpin dan terlibat dalam setiap gerakan akar rumput.
Sejak 2015, ia menempati posisi Sekretaris Pengurus Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama. Alisa adalah pembicara ratusan event setiap tahunnya. Sejak 2016 hingga saat ini, ia merupakan tim pakar pengembangan program Bina Keluarga Sakinah Kementerian Agama Republik Indonesia. Ia juga menulis untuk kolom udar halaman Kompas setiap bulannya dan mendirikan gerakan suluh kebangsaan untuk memperkuat sendi-sendi kebangsaan dan nation building. Alisa adalah Duta SDGs Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2001. Yuk ikuti Alisa di sosial media yang tertera di sini. Bersama Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Keren banget. Surprise. Teman-teman Mubadalah dan Salingat nih yang udah mempersiapkan ya. Ya, itulah sosok perempuan pejuang kemanusiaan yang sudah hadir di hadapan kita ini. Baik, kita akan ngobrol terkait genealogi Mubadalah, Mbak Alisa Wahid. Saya ingin memulai dari pertanyaan sepanjang hidup Mbak Alisa nih, sebagai perempuan, pernah nggak sih Mbak diperlakukan secara tidak adil gitu? Pernah nggak mendapatkan ketidakadilan atau diskriminasi hanya karena Mbak berjenis kelamin perempuan? Saya termasuk yang beruntung ya, karena di dalam rumah jelas tidak mengalami itu. Jadi waktu SMA baru mulai terasa tuh gitu, baru mulai terasa bahwa loh kok masyarakat sosial ini membedakan ya, masyarakat secara umum, sosial konteks sosial itu membedakan antara perempuan dan laki-laki, misalnya soal pulang malam begitu. Jadi saya dikomentarin oleh seorang teman, Alisa kok sering pulang malam gitu. Itu waktu SMA. Terus kemudian juga waktu kuliah juga begitu. Waktu kuliah saya kerja sebagai aktivis pendamping remaja gitu, dan sering ceramah di mana-mana gitu ya, di Karang Taruna, di desa-desa gitu, karena di Jogja kan, jadi ke Muntilan, kemana ya, namanya kalau sama Karang Taruna di desa kan mulai acaranya aja sudah 8:30 malam karena Isya kan gitu. Jadi pulangnya bisa dibayangin ya jam berapa sampai kos gitu. Terus dikomentarin begitu. Terus saya mikir gini, kok nggak pernah laki-laki kok nggak pernah dikomentarin seperti itu ya gitu. Tapi kenapa saya sebagai perempuan dikomentarin begitu? Ada apa begitu? Nah itu sih yang paling terasa ya. Dan apa ya? Kalau selain itu saya nggak pernah menempatkan diri sebagai korban. Jadi saya selalu mengambil posisi ya proaktif aja, karena itu kemudian mungkin nggak terlalu banyak yang saya alami secara langsung seperti dialami oleh banyak perempuan. Begitu. Karena di keluarga sendiri sudah menemukan ini ya, didikan Gus Dur dengan Ibu Sinta itu. Iya. Sangat memposisikan setara ya. Betul. Tapi justru ini ya, yang saya rasakan betul itu justru sekarang setelah memulai jaringan Gus Durian itu Mbak. Itu malah lebih terasa gitu. Jadi waktu memulai jaringan Gus Durian di awal-awal kan saya masih ya nanggung-nanggung gitu ya, belum tahu harus bagaimana gitu. Cuman kok makin lama pekerjaannya makin banyak nih keluar gitu. Nah, terus suami saya bilang gini, kalau ngerawat perjuangan Bapak nggak bisa tanggung-tanggung loh gitu, kamu harus serius gitu. Terus saya bilang, kalau mau serius ya berarti saya banyakkan di luar rumah dong gitu. Kan saya juga mikir gitu ya, meninggalkan rumah. Terus suami saya nanya, apa yang mengganggu kamu gitu, apa yang membuat kamu nggak bisa melakukan itu? Ya udah, itu kan konsekuensi aja. Suami saya tuh selalu berpikir bahwa ambil keputusan, terima konsekuensinya gitu. Iya. Harus all out ya, keluar. Gitu. Jadi ketika suami saya menganggap bahwa warisan perjuangan Bapak itu harus diseriusin, ya akan ada konsekuensi gitu, dan itu harus saya terima gitu. Terus saya bilang gini,
Ya yang paling aku cemaskan sih, Khawatirkan. ya aku khawatirkan rumah gitu. Kalau aku pergi-pergi terlalu sering terus gimana? Terus suami saya bilang gini, kalau itu yang kamu khawatirkan ya udah aku bekerja dari rumah aja gitu. Asik. Nah, akhirnya suami saya bekerja dari rumah Mbak. Makanya di rumah ini tempat saya ini adalah ruang meeting gitu. Ah, Sampai di rumah aja ada ruang meeting karena suami saya kemudian kalau mau rapat sama manajer-manajernya segala macam ya diminta datang ke rumah, evaluasi staff segala macam ya di rumah gitu. Benar-benar dia melakukan itu. Nah, suami saya kan siap ya. Suami saya aha. siap gitu. Orang-orang lain itu yang komentar gitu. Orang-orang lain yang komentar apa namanya komentar bahwa kok sebagai perempuan Alisa lebih banyak di luar rumah daripada di dalam rumah gitu. Terus saya mikir gitu, kok orang laki-laki nggak pernah ya gitu. Iya. Gitu, laki-laki nggak pernah mengalami itu, tapi kalau perempuan dipertanyakan gitu, kenapa lebih banyak di luar rumah gitu. Bahkan diingatkan, ada hak suami loh gitu. Harus Iya, melayani istri, suami gitu ya. gitu loh. Saya kan yang nggak melupakan juga gitu. Apa itu kan jadi kesannya kok saya tuh harus membela diri ya, harus Iya. menjelaskan ya pada publik bahwa suami saya tuh justru dia yang mendorong dan menerima konsekuensi gitu ya. Tapi kok orang-orang lain nggak ngelihatnya begitu. Itu sih Mbak yang saya alami ya, Berarti ketidakadilan. mengalami stereotip negatif ya Betul. dari banyak orang, baik yang sejak Mbak Alisa kecil maupun sekarang ya aktif Hmm. setelah sejak 2011 di jaringan Gus Dur Iya, ya. iya. Tetapi beruntung lah ya Mbak punya keluarga baik Betul. internal ibu bapak maupun partner Banget. yang mendukung penuh dan lebih terbuka gitu ya. Betul. Betul. Oke. Saya sedikit tahu ya bahwa di keluarga Mbak Alisa itu meskipun beberapa kali saya pernah dengar dari Mbak Alisa sendiri tidak tidak apa secara langsung mempelajari soal konsep gender itu apa, tapi praktek-praktek relasi keadilan gender itu ada gitu ya dan terinternalisasi dalam kehidupan keluarga Mbak Alisa. Nah, tapi pertama ketika misal keluarga saya memperlakukan adil, terbuka dan setara gitu dalam berelasi laki-laki dan perempuan. Nah, kapan mulai menyadari itu sebagai sebuah konsep keadilan dan kesetaraan gitu? Kalau kesadaran yang paling kesadaran ya apa namanya kesadaran akan adanya kesetaraan dan bahwa itu tidak sama dengan apa yang ada di lingkungan masyarakat itu terjadi waktu saya SMA gitu. Waktu saya SMA mau terima raport biasanya yang ambil raport ibu karena Gus Dur itu kan pergi terus gitu ya. Jadi walaupun beliau berdua itu sangat setara gitu, tetapi urusan anak-anak itu benar-benar diserahkan kepada ibu gitu. Jadi selama ini yang mengambil raport ibu. Nah, suatu ketika harus hari ambil raport di bulan Desember, lalu Gus Dur itu sudah pergi ke keliling Jawa itu selama 2 minggu waktu itu. Jadi saya juga nggak ketemu beliau begitu. Nah, waktu saya udah di sekolah nunggu-nunggu tahu-tahu beliau muncul dari naik taksi gitu. Naik taksi beliau muncul terus loh, kalau naik taksi berarti nggak dari rumah ya gitu, nggak ada driver gitu. Terus uduk gitu. Saya kaget gitu, Pak, Bapak ngambil raportku gitu. Iya gitu. Oh, Mama kemana? Saya tanya gitu. Terus kata kata Bapak, kan ini Mama lagi jadi panitia Hari Ibu gitu. Jadi panitia loh, bukan ketua panitia ya. Jadi Jadi panitia itu menurut panitia. saya, dan itu di Jakarta gitu. Dan menurut saya tuh bisa lari sebentar ke Iya sekolah ya. gitu, ngambil gitu kan. Gitu. Terus soalnya Mama lagi jadi panitia Hari Ibu gitu di Kowani waktu itu. Ibu wakil dari Muslimat NU. Nah, terus udah nih ngambil raport gitu ya, terus raportnya dikasih ke saya. Terus Bapak waktu itu bilang gini, udah ya Bapak soalnya mau langsung balik ke mana namanya ke bandara, mau ke Jawa Timur gitu. Loh berarti itu ke Jakarta cuma ngambil rapor saya Rapot ya? doang.
gitu. Nah itu tuh kesadaran yang sangat penting ya buat saya waktu itu. Ketika saya melihat bahwa orang tua saya, bapak ibu saya ini, ayah saya sangat menghormati aspirasi ibu saya, menghormati kebutuhan ibu saya untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengambil tanggung jawab yang setara terhadap kehidupan anak-anaknya gitu ya. Nah terus udah baru kuliah saya mengenal bahwa oh ini konsep gender gitu. Berarti pas kuliah itu ya? Iya, baru making sense ya, baru oh ini namanya konsep gender toh gitu. Iya. Dulunya yang kesetaraan, udah cuma begitu aja gitu. Nggak ngeh bahwa ini adalah konsep gender. Lalu kebetulan kan karena saya kuliahnya di psikologi, tentu ini dibahas kan di ruang kuliah. Iya. Lalu dilala ada dosen tamu datang ke ngajar, terus dia menjelaskan gitu tentang konsep gender waktu itu, tapi dia menjelaskannya dengan menggunakan statistika psikologi gitu. Dia mengatakan bahwa benarkah laki-laki lebih cerdas daripada perempuan, lebih tinggi IQ-nya daripada perempuan, lebih cerdas daripada perempuan. Terus dia menunjukkan kurva normal dari IQ laki-laki dan perempuan. Ternyata selisihnya dikit banget. Jadi kalau kurva normalnya laki-laki segini, kurva normalnya perempuan segini. Jadi jumlah perempuan yang memiliki IQ lebih tinggi dari laki-laki itu lebih banyak. Wow. Yang rata-ratanya aja yang selisih dikit gitu. Gitu. Nah, pas di situ saya oh, jadi yang namanya bias gender tuh ini toh gitu. Ketika dibunyikannya laki-laki lebih cerdas daripada perempuan, tapi ternyata data statistiknya tidak begitu gitu. Nah, udah dari situ saya kemudian kan juga aktif jadi pendamping remaja di Sahabat Remaja. Nah, di situ juga mulai berkenalan dengan itu tahun berapa, Mbak? Tahun 91 ya. Tahun 91. Itu mulai jadi pendamping remaja dan juga mulai berkenalan dengan konsep itu. Jadi saya bareng nih di ruang kuliah sama kerja di lapangan gitu. Itu berkenalan dengan konsep gendernya bareng. Jadi dari sisi pengetahuannya, sainsnya, dengan dari sisi pengalaman lapangannya sebagai aktivis sosial gitu. Dan terus bekerja di secara spesifik di lembaga studi dan pengembangan perempuan dan anak. Ya sudah, itu benar-benar berikut. Itu semester berapa, Mbak? Kalau di Sahabat Remaja saya mulai semester 3. Wah, jadi semester 3 udah aktif ya? Udah luar biasa. Udah udah ceramah di mana-mana, workshop gitu ya di Karang Taruna, di pertemuan ibu-ibu, pertemuan desa, kayak gitu-gitu. Oh, berarti itu sejak di bangku kuliah S1 semester 3 ya? Sudah ceramah-ceramah. Berarti bisa dibilang Mbak Alisa ini meneladani ya apa yang dipraktikan oleh ibu dan bapak ya, Mbak? Iya, meneladani lalu making sense terhadap pengetahuan soal konsep gender di bangku kuliah ya. Baik, ini kan banyak orang di luaran sana yang tidak seberuntung misal Mbak Alisa yang keluarganya itu terbuka, mengamalkan relasi yang adil dan setara gitu, tidak membeda-bedakan, banyak sekali ya. Nah, apakah perspektif gender itu penting nggak sih, Mbak? Penting nggak sih kita untuk memberikan penyadaran ke orang, misal terkait soal keadilan gender ini? Atau penting nggak sih kita mempelajari soal konsep gender itu sendiri? Kalau menurut saya ada dua hal ya, karena kalau saya itu kan beruntung karena prakteknya jadi dari kecil gitu ya, dari kecil sudah hidup dalam praktek keseharian yang adil gender gitu. Jadi misalnya waktu Lebaran para staf rumah tangga itu pulang, bapak ibu tuh udah berbagi peran dengan senang hati gitu ya.
Iya. Bapak tuh akan nyapu ngepel dan nyuci baju, ibu masak gitu. Itu Berarti sehari. mengerjakan ini ya, pekerjaan-pekerjaan rumah ya? Iya, iya. Bapak tuh mengerjakan pekerjaan rumah gitu. Jadi saya nggak pernah paham hal yang berbeda gitu ya. Maksudnya ya yang namanya suami istri itu saling gitu, Iya. saling itu saya hidup dengan nilai-nilai itu gitu. Yang paling epic tentu saja waktu ini ya kan saya anak sulung, jadi mantu pertama itu kan saya. Lalu Mhm. waktu lagi rapat panitia pernikahan, tiba-tiba waktu nyusun apa rangkaian acara, ibu saya bilang gini, ada saya oke semua kecuali mencuci kaki suami gitu. Terus Oh. kaget kan, orang panitianya kaget gitu. Om saya kaget karena beliau kan ketua panitia gitu. Om saya kaget kenapa gitu. Terus ibu saya mengatakan begini, saya tidak membesarkan anak-anak saya, anak-anak perempuan saya untuk menjadi hamba laki-laki manapun. Uh, Tuh. membuat saya merinding. Itu di rapat panitia perkawinan loh Mbak gitu. Jadi Heeh. memang itu nilai-nilai yang hidup dalam keseharian gitu. Nah, konsep adalah hal yang berbeda. Jadi menurut saya ada dua nih gitu. Mhm. Kalau anak dari kecil atau kehidupan keluarga itu nggak harus juga kemudian disebutkan dengan konsep gender gitu tidak Heeh. harus. Yang paling penting adalah menumbuhkan relasi yang memang berbasis keadilan dan kesetaraan Mhm. itu dan juga kesalingan ya gitu. Jadi itu ditumbuhkan gitu, nggak harus diberi nama gitu loh. Iya. Itu lebih penting. Kenapa? Karena praktek ini nanti akan menjadi tulang punggung pada saat si anak misalnya mulai remaja, lalu mulai diperkenalkan dengan konsep gender itu sendiri. Gitu. Nanti mereka menemukan sendiri ya. Mereka menemukan sendiri atau kita juga bisa bantu menjelaskan kepada mereka bahwa ada yang namanya konsep gender, bias Mhm. gender, adil gender begitu. Tapi merekanya perlu punya fondasinya dulu gitu. Mhm. Jangan sampai kita nanti terjebak memberi konsepnya tapi nggak melakukan. Iya, Gitu. Itu kan gawat. prakteknya lebih sulit. Iya gitu. Jadi Biasanya kan kalau anak itu kan ini ya, apa, lebih melihat apa yang kita lakukan oh, daripada betul. apa yang kita omongkan. Betul, betul. Itu prinsip ini ya, prinsip pengasuhan. Your actions speak so loudly, I cannot hear what you say. Gitu. Ah, Yang apa namanya? Yang ayah lakukan atau yang ibu lakukan, tuh suaranya nyaring sekali sampai aku bisa mendengar apa yang ibu katakan atau apa ya yang ayah katakan. Gitu. Tindakan kita ternyata ada suaranya. dan itu menjadi apa namanya, bagaimana membangun keluarga yang apa kesalingan itu menjadi fokus Mbak Alisa ya saat ini Betul, ya. betul, betul. Uh, Bagi saya eh, apa prinsip keadilan itu nggak bisa ditawar gitu ya. Eh, Kemanusiaan itu nggak bisa terwujud tanpa keadilan gitu. Nah, yang namanya keadilan ya keadilan titik, bukan keadilan pakai syarat gitu, bukan keadilan pakai koma. Persis seperti Islam rahmatan lil alamin titik, bukan Islam rahmatan lil alamin kalau muslimnya begini begini begini. Enggak begitu gitu, tetapi titik gitu. Nah, bagi saya keadilan juga titik. Begitu. Jadi ini harus jadi fondasi kehidupan kita gitu. baik. Uh, Semakin sini semakin hangat ya. Nanti kita akan ulik lagi apa namanya gagasan maupun gerakan terutama yang dilakukan oleh Mbak Alisa di isu-isu kemanusiaan ini. Kita dengarkan dulu kasih mubadalah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah.
kau norai, jangan khianati. Jaga istri, jaga suami, jangan kau sakiti, jangan tak peduli. Bila hati sudah bersih, penuh cinta, buang benci, saling sayang, saling setia, lalu saling melayani. Jaga keluarga, jaga tetangga, jangan bikin susah atau sengsara. Jaga bangsa, jaga semesta, jalin kasih, pupuk cinta. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Bila relasi adil mengayomi, mudah sinergi, tidak hierarki, kerjasama saling jaga, tua menyayangi, muda menghormati. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ya, itulah Kasih Mubadalah, lirik dari Dr. Kiai Fakih Abdul Qadir. Suhu Mubadalah kita. Ya, ini lagu itu sangat relate ya dengan apa gerakan yang sedang dilakukan oleh Mbak Alisa Wahid. Baik, Mbak, tadi kan sudah cerita ya soal di profil tadi kami sudah menampilkan soal gerakan Mbak Alisa, baik di Kementerian Agama maupun di jaringan Gus Durian atau di yang lainnya. Nah, Mbak Alisa yang sudah saat ini melakukan gerakan kemanusiaan yang luar biasa, lintas isu ya, tidak hanya isu perempuan, isunya semuanya, Gus Durian itu luar biasa. Nah kan ada nih, pasti ada proses pengetahuan gitu, selain pengalaman tadi meneladani keluarga gitu, ada proses pengetahuan yang dialami Mbak Alisa untuk memperdalam keilmuan gender, misal atau psikologi atau apapun. Boleh nggak sih Mbak diceritain bagaimana proses Mbak Alisa sehingga memutuskan menjadi seorang yang mengabdikan diri untuk kemanusiaan ini? Jadi karena dari tahun 91 saya sebetulnya sudah banyak bersentuhan dengan kondisi-kondisi lapangan begitu ya. Saya kan jadi exposure-nya sangat tinggi tentang bagaimana atau bias gender itu berpengaruh sangat besar. Waktu saya jadi pendamping remaja misalnya, kasus-kasus kehamilan remaja itu ya tetap mampir gitu, karena saya konselor kan gitu. Tetap ketemu dengan situasi-situasi seperti itu gitu. Nah, saya merasakan betul, saya melihat betul bahwa bebannya itu jatuh lebih berat kepada si perempuan daripada si laki-laki. Tuduhan bahwa si anak perempuan ini kemudian adalah anak yang anak yang
murahan, nakal dan lain-lain itu benar-benar stigma yang sangat berat gitu ya. Sementara ya buat anak laki-lakinya nggak ada itu gitu. Jadi saya waktu itu benar-benar bergejolak sekali gitu ya. Lalu mulai ikut pelatihan-pelatihan, mulai banyak membaca seperti itu. Jadi akhirnya ya memang jadi paham betul bahwa ini nih bukan sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang apa ya kecil gitu, bukan hanya terjadi pada tingkat individu, tetapi sebuah sistem ini, sebuah sistem yang membuat perempuan itu memang dianggap sebagai gender kedua yang lebih rendah daripada laki-laki gitu. Lalu saya juga baca-baca waktu itu baca-baca tulisannya Rifat Hasan, Fatimah Marnisi, segala macam gitu ya, karena itu juga sebuah pertanyaan kan buat saya gitu, kenapa di dalam Islam kok banyak hal yang enggak, menurut saya bias gender nih gitu. Nah dengan belajar gitu, dengan membaca semakin banyak, saya jadi yakin bahwa oh ini prakteknya, tapi inti ajarannya tidak rupanya gitu. Ternyata inti ajaran yang saya lihat ada dalam keluarga saya, itulah yang Islami dalam tanda kutip gitu. Makanya Gus Dur kan sering menyebut begini ya, jangan sebut kelompok-kelompok teroris itu sebagai fundamentalis Islam. Yang fundamentalis Islam tuh kita, karena kita yang punya fundamentalnya gitu. Nah, saya melihat bahwa loh, fundamentalnya Islam itu ternyata adil gitu, termasuk adil gender gitu. Saya kan juga melihat ibunya bapak ya, eyang saya, Bunyai Solikah Wahid Hashim. Betapa beliau ini sangat dihormati para kiai karena memang kapasitas beliau sangat tinggi gitu. Beliau seorang politisi, beliau ketua muslimat yang paling progresif dalam sejarah muslimat begitu, dan banyak sekali gitu hal yang beliau torehkan gitu, jejaknya banyak sekali. Nah ternyata Bunyai Solikah ini bukan kocowingkingnya Kiai Wahid Hashim gitu, tapi betul-betul teman seperjalanan. Nah dari situ itu kemudian saya jadi belajar benar-benar bisa melihat, bisa membandingkan bagaimana kehidupan atau sistem kecil ya, dalam hal ini keluarganya Bunyai Solikah Wahid Hashim gitu ya, dengan sistem yang sangat adil gender dengan sistem yang tidak adil gender gitu, yang dialami oleh banyak hal di luar, yang saya observasi di luar. Apalagi waktu di LSPPA itu ada penelitian Mbak tentang praktek bias gender di masyarakat perdesaan gitu ya, di mana anak perempuan itu makan pun nunggu bapaknya sama anak laki-laki makan dulu gitu. Selesai itu baru mereka makan gitu dengan ibunya. Lalu kalau lauknya itu misalnya hanya ada 1 telur gitu, maka bisa dipastikan yang dikorbankan adalah si anak perempuan gitu. Kenapa? Karena anak laki-laki dianggap mereka akan lebih bertanggung jawab, mereka nanti perlu energi lebih, tenaga lebih. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat saya kemudian jadi semakin yakin. Nah, terakhir semakin yakin soal keadilan gender. Yang terakhir di LSPPA itu saya menulis jadi buku hasil penelitian teman-teman LSPPA terkait tahun berapa itu Mbak? Kalau bukunya terbitnya tahun 99. Saya mulai menuliskannya dari tahun 98 ya. Itu buku tentang bias gender dalam komik Jepang. Karena waktu itu manga anime itu mulai membanjir ya. Anime terutama mulai membanjir gitu di Indonesia. Jadi kita mulai terekspos sangat tinggi dengan apa yang ada di dalam komik, misalnya waktu itu Candy, Doraemon, Sailor Moon. Nah, yang diambil jadi penelitian waktu itu adalah Dragon Ball, Sailor Moon sama Doraemon gitu. Nah, dan Mbak Alisa sudah terlibat menulis ya? Iya, waktu itu saya yang menulis. Jadi ada penelitiannya, lalu dari penelitian itu saya yang menuliskannya menjadi buku. Jadi saya tuh belajar tentang dunia manga dan anime Jepang gitu. Apa bedanya dengan komik-komik
Marvel atau DC waktu itu tuh udah ini, dan juga bagaimana kemudian gender itu masuk ke dalam semua itu saya belajar waktu itu tahun berapa? 98 ya, 98. 98 yang harus menulis waktu Tapi itu itu. bukan tulisan pertama ya? Kalau buku tulisan pertama itu. Oh wow, berarti Karena buku buku ya. pertama ya? Buku pertama dan sampai sekarang ya itu satu-satunya buku yang saya tulis penuh ya. Setelah itu ya paling nyumbang-nyumbang artikel aja gitu. Oke, dulu waktu pendampingan ke remaja itu, ketika ada kasus-kasus misal tadi ya KTD kehamilan yang tidak diinginkan, pendampingan apa sih yang dilakukan Mbak Alisa? Biasanya kalau KTD itu pada akhirnya pasti menghadirkan keluarga besar gitu ya. Saya upayakan untuk menghadirkan keluarga besar gitu. Tapi sebagiannya itu tidak sampai gitu. Yang paling penting adalah jadi gini, kalau kita selalu berpikir bahwa ya sudah, satu kesalahan jangan diikuti dengan kesalahan yang berikutnya gitu kan ya. Jadi kalau sudah hamil, maka pertanyaannya adalah bagaimana caranya mempertahankan kehamilan ini dan bagaimana dia siap, baik si perempuan itu siap untuk menjalani kehidupannya, yang lebih baik lagi kalau kemudian si pasangannya itu juga ikut siap begitu. Karena ada situasi di mana si perempuan ini akhirnya harus sendirian kan membesarkan si anak ini. Tapi saya juga punya banyak pengalaman di mana kemudian si pacar ini atau si laki-laki ini kemudian duduk bareng dengan si perempuan yang hamil ini, kemudian saya bantu untuk mereka mempersiapkan dirinya gitu. Jadi ada seorang gadis di luar sana namanya Alisa. Gitu. Alisa juga ya namanya ya? Namanya Alisa itu adalah anak yang lahir karena bapak ibunya hamil di luar nikah. Saya mau menggunakan kalimatnya itu ya. Bapak ibunya hamil di luar nikah, bukan ibunya yang hamil di luar nikah ya. Gitu, karena itu adalah kerjaan berdua gitu. Nah, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk melanjutkan kehamilan, kemudian menikah begitu. Dan akhirnya si Alisa ini lahir. Mereka kasih nama Alisa untuk mengingatkan mereka sebetulnya gitu. Nah, yang paling penting adalah itu adil dan setara dalam memproses situasi yang mereka hadapi gitu. Nggak kemudian si cowok ini menyalahkan si cewek, kemudian meninggalkan si cewek, tidak mau mengambil tanggung jawabnya begitu. Itu penting sekali. Kalau tidak itu bebannya si perempuan bukan hanya berganda gitu. Itu berarti melibatkan keduanya ya Mbak ya? Ya, harus dalam pendampingan itu, misalnya kalau ada korban dan pelaku, berarti pelaku juga harus didampingi ya Mbak ya? Betul, pelaku harus didampingi. Makanya dulu tahun 90-an itu saya udah berkenalan dengan Rifka Anissa juga gitu. Rifka Anissa kan secara spesifik ya, dia Women's Crisis Center tuh, gitu, pusat krisis perempuan gitu, sehingga banyak juga yang berkonsultasi ke mereka gitu kan ya. Nah, kalau saya waktu itu di Sahabat Remaja. Nah, yang paling penting itu sebetulnya ketika bukan korban perkosaan ya, bukan korban perkosaan, tapi perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab. Sama suka. Gitu. Itu kemudian nggak bisa kemudian hanya si perempuannya saja yang menanggung itu sendiri, laki-lakinya juga harus ikut menanggungnya. Dan yang paling penting membantu mereka menyiapkan itu gitu. Jadi tidak terjebak dalam stigma, tidak terjebak dalam posisi defensif. Jangan berhenti dengan saling menyalahkan, tetapi solusi ya, ownership terhadap masalah. Dan makanya jadi perspektif adil gender itu jadi penting banget Mbak. Kalau kita sebagai konselor tuh nggak punya perspektif adil gender, kita juga bisa ikut menstigmatisasi ya. Iya, kita ikut menstigma, kemudian kita nggak bisa memberikan solusi yang empowering atau memberdayakan gitu. Oke, bisa perlu di-highlight tuh. Solusi yang memberdayakan. Masih ingat nggak sih Mbak, dulu nih pelatihan apa aja yang Mbak Alisa ikuti? Aduh. Masih ingat ya waktu masih awal-awal semester 3 itu sambil mendampingi kasus-kasus
remaja, ingat nggak pelatihan apa aja yang diikuti? Gender sensitive training pernah jelas ya gitu. Tapi kalau pelatihan yang lainnya banyak Mbak gitu. Banyak banget ya. Iya, pelatihan pendampingan remaja, pelatihan dalam konteks pekerjaan itu manajemen program, kemudian banyak ya, banyak banget ya. Banyak sekali. Baik, Mbak, kalau misalnya kita lihat tadi di profil Mbak Alisa ya, luar biasa peran Mbak Alisa terutama di gerakan sosial. Boleh nggak sih diceritain aktivitas Mbak Alisa saat ini yang berkaitan dengan baik itu penyadaran atau pendampingan terkait relasi adil yang setara di ranah keluarga dan juga ranah sosial. Di keluarga dulu deh. Kan tadi sudah menceritakan di ini ya, bagaimana Mbak Alisa meneladani ibu dan bapak gitu. Bahkan ibu dan bapak mungkin meneladani Orang tuanya. Orang tuanya, Kiai Wahid Hashim dan ibunya Bunyai Solihah. Nah, di keluarga Mbak Alisa sendiri bagaimana sih mempraktekkan itu? Dari anak saya laki-laki 2, perempuan 2, jadi sudah dua pasang ya. Dua pasang, udah seimbang begitu. Nah, mereka dari kecil kita sudah memperkenalkan konsep adil ini gitu ya, nilai adil bukan konsepnya sih. Walaupun juga konsepnya juga. Jadi misalnya suami saya gitu duduk bersama mereka bahkan pada saat mereka SD gitu ya, suami saya menjelaskan bahwa yang namanya equality, ada equity gitu, ada keadilan itu ada beberapa jenis loh gitu, ada keadilan proporsional gitu, itu diperkenalkan semua kepada anak-anak kami. Jadi kami tuh punya kebiasaan memang ngobrol bareng Mbak gitu, bahkan dari mereka kecil, dari mereka bayi itu storytelling udah kita setting ada nilai-nilainya gitu. Jadi ketika storytelling misalnya pas mau tidur gitu ya, itu kita memilih cerita-cerita yang memang punya nilai-nilai tertentu gitu ya. Pillow talk gitu ya. Kenapa? Pillow talk. Pillow talk, iya gitu. Nah terus sambil mereka berjalan bertumbuh gitu, semakin kita kuatkan soal bahwa laki-laki dan perempuan itu posisinya adalah setara, tidak dibedakan karena jenis kelamin begitu. Jadi misalnya contohnya begini, kita memperkenalkan bahwa ada perilaku dan sifat yang feminin, ada perilaku dan sifat yang maskulin. Dan itu bisa ada di dua-dua jenis kelamin gitu. Itu dikasih tahu ya ke anak-anak. Tahu gitu. Misalnya contohnya gini, banyak orang bilang bahwa laki-laki nggak boleh cengeng gitu. Nah, kok laki-laki nggak boleh cengeng gitu. Nah, saya pada saat itu langsung responsnya begini, laki-laki maupun perempuan nggak boleh cengeng. Itu nggak ada bedanya gitu. Dua-duanya nggak boleh cengeng. Nangis boleh dua-duanya gitu. Nah, jadi waktu suatu ketika mereka remaja nih, mereka lihat suami saya nangis nonton film gitu. Terus anak saya komentarnya begini, kalau lagi nonton film ayah lebih feminin daripada ibu gitu. Jadi bukan lagi kok cowok nangis sih gitu ya. Bukan itu gitu, tapi mereka bisa membedakan bahwa saya juga pernah dikomentarin kalau soal tegas, saya lebih maskulin daripada ibu, lebih maskulin daripada ayah gitu. Mereka bisa ngomong gitu. Nah, kemudian juga bagaimana penghargaan terhadap setiap manusia itu penting ya gitu. Nah, dari situ sebetulnya, tapi ini maksud saya begini, itu compact gitu ya. Compact nggak bisa nggak bisa omongan aja dan nggak bisa sekali-sekali aja. Itu harus jadi sesuatu. Harus terus berarti ya. Menghidupi keluarga gitu. Jadi buat kita juga kemudian nggak ada masalah misalnya anak saya melihat saya kemudian lebih banyak di luar rumah gitu. Itu mereka bisa menerima itu sebagai panggilan atau konsekuensi
konsekuensi jalan hidup yang kami pilih bukan soal laki-laki dan perempuan, bukan soal jenis kelamin begitu. Berarti itu salah satu trik bagaimana mempraktekkan keadilan gender di keluarga, terutama pada anak itu mulai dari storytelling itu tadi ya, menceritakan hal-hal yang inspiratif, yang adil. Betul. Nah, kalau saya misalnya ya kayak itu cerita tentang Yangkung dulu waktu ibu baru lahir, Yangkung loh yang ngurusin popoknya ibu, Yangkung loh yang ini. Kalau malam hari pada saat ibu bangun, itu Yangkung yang ngurusin semuanya. Yangti istirahat karena begitu udah lahir, begitu udah dibersihin, waktunya ibu nyusu, ya ibu nyusu ke Yangti, tapi yang ngurusin semuanya Yangkung. Nah, hal-hal kayak gitu tuh kita ceritakan sebagai story dan jadi anak-anak itu bisa langsung melihatnya dari praktek. Ya. Itu memori terekam ya dalam memori anak yang terus menerus ya sampai besar. Tapi itu juga nggak sih yang dilakukan oleh Ibu Sinta Nuriyah kepada anak-anaknya? Kalau ibu saya, kalau storytelling enggak. Tapi praktek-praktek di keluarga. Iya, kalau praktek iya. Kalau ibu saya jelas sekali kan ya, prinsip-prinsipnya itu sangat sangat adil gender begitu. Dan itu ya sama seperti saya, ibu saya mengalami dulu gitu bersama bapak saya, baru kemudian mencerna itu sebagai sebuah konsep gender. Apalagi karena beliau kan kuliahnya juga di kajian wanita di UI gitu. Banyak banget ya kalau dari sisi kehidupan sehari-hari begitu, memang ibu sama bapak sangat setara ya. Sangat setara, benar. Baik. Mbak, nih dalam gerakan yang sedang Mbak Alisa lakukan saat ini, boleh nggak diceritain tentang yang spesifik gerakan apa saja untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan setara yang menjadi fokus Mbak Alisa saat ini, baik di Gus Durian maupun melalui Kementerian Agama ya, atau ada yang lainnya yang tidak saya ketahui? Yang pertama, saya adalah murid Gus Dur, itu jelas ya. Saya seorang Gus Durian tentu gitu. Karena itu saya menggunakan 9 nilai utama Gus Dur itu sebagai panduan saya untuk bekerja gitu. Karena itu yang mau kita rawat nih warisannya. Satu, ketauhidan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga keadilan, yang keempat kesetaraan, yang kelima pembebasan dari setiap penindasan dan seterusnya gitu ya. Setelah itu tuh lebih banyak ke personal kita. Tetapi ini yang kalau kita bicara nilai-nilai nilai-nilai perjuangan itu yang ini. Nah, tentu saja kemudian dari ketauhidan kemanusiaan ke 1-5 tadi itu, keadilan, kesetaraan, dan pembebasan dari setiap penindasan itu kemudian muncul dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat kita, berbangsa dan bernegara gitu. Iya. Jadi melalui jaringan Gus Durian kita mewujudkan itu melalui gerakan demokrasi dan penguatan masyarakat, pendidikan masyarakat terkait dengan itu, kebangsaan, kebangsaan dan kemanusiaan gitu. Lalu secara spesifik melalui lembaga kemaslahatan saya memperjuangkan nilai-nilai itu, tetap nilai-nilai itu tentu saja, tetapi melalui jalur keluarga gitu, dan keluarga NU gitu. Nah, dari situlah kemudian saya terlibat pada gerakannya Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama melakukan reorientasi peran KUA gitu awalnya tahun 2015. Nah, di dalamnya itu ada kemudian fungsi pembinaan keluarga dengan dasar agama. Gitu, jadi khusus keluarga dengan dasar agama. Nah, jadi tahun 2016 saya dipanggil oleh Menteri Agama Pak Lukman Hakim Saifuddin waktu itu
meminta saya untuk membantu gitu. Kenapa? Karena beliau tahu saya seorang konselor perkawinan, saya punya pendidikan anak usia dini, saya juga sekretaris lembaga kemaslahatan keluarga. Dan ini sangat strategis ya Mbak ya, melalui Nah, Kemenag. dari situlah jadi kalau MDN itu kita pendidikan masyarakat gitu, tapi di Kementerian Agama melalui struktur kementerian gitu, karena KUA itu kan ada di tingkat kecamatan gitu. Jadi prinsip keadilan, kesalingan itu kemudian kita jadikan sebagai perspektif utama untuk membangun keluarga yang berkualitas. Nah, masuk ya ke semuanya. Betul. Kalau keluarga berkualitas di dalam Islam itu ya tentu saja keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, maslahah. Wa mubadalah ya. Iya, mubadalah itu sebagai perspektif dasarnya gitu. Dan di jaringan Gus Durian juga ya Mbak ya, kerennya itu di setiap daerah pendampingannya juga salah satunya bersinergi dengan WCC ya dalam mendampingi korban-korban kekerasan seksual misal atau korban yang lainnya. Di jaringan Gus Durian itu ada prinsip yang sangat kuat, di mana ada ketidakadilan, di situ Gus Durian harus hadir gitu kan. Di mana ada ketidakadilan, di situ Gus Durian harus adil. Nah, karena ketidakadilan gender itu masih banyak kita temui ya, mau tidak mau Gus Durian akan hadir walaupun itu sifatnya kasus maupun sebuah sistem sosial yang memang masih harus kita transformasi gitu. Jadi beberapa tahun terakhir ini kita juga mulai memperkuat segmen atau isu topik keadilan gender gitu. Karena kalau di Gus Durian kan ada isu pribumisasi Islam, ada isu toleransi, lingkungan ya, ada isu lingkungan begitu. Nah, 2 tahun terakhir ini isu keadilan gender itu semakin kuat. Jadi semakin banyak program-program Gus Durian yang terkait dengan pendidikan masyarakat terkait keadilan gender gitu. Apalagi kita lagi gencar-gencarnya ya mendorong untuk disahkannya RUU penghapusan kekerasan seksual. Misalnya salah satu yang Gus Durian terlibat sangat aktif itu adalah kampanye untuk pengesahan RUU PKS itu, RUU penghapusan kekerasan seksual gitu. Ya. Terus, ada poin yang bisa saya tarik dari gerakan Mbak Alisa, bagaimana mempraktekkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan melalui LKKNU, gerakan struktural dan juga melalui gerakannya Gus Durian, bagian dari masyarakat dan juga anak-anak muda. Wah, luar biasa. Selanjutnya kita akan ngobrolin masuk ke soal feminis Islam dan juga kaitannya dengan konsep mubadalah. Tapi setelah yang satu ini. Mubadalah adalah media Islam dan gender yang membahas isu-isu kesalingan antara individu atau kelompok. Terinspirasi dari prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, Mubadalah hadir untuk meneguhkan dan mempopulerkan nilai-nilai keadilan dan kesalingan, baik di keluarga maupun bermasyarakat, dengan menyajikan narasi-narasi yang ramah dan damai. Tema-tema keadilan dan kesalingan diharapkan dapat mencakup seluruh isu-isu seputar eksistensi dalam ranah pribadi, isu relasi dalam keluarga, sosial kemasyarakatan, isu peran negara, hukum, serta instrumen-instrumen global sejauh mana berkontribusi terhadap keberlanjutan yang berkeadilan. Karena menggunakan perspektif Islam, maka tema-tema yang dihadirkan media ini lebih banyak digunakan untuk menerapkan keislaman, yaitu bagaimana berinteraksi dengan sumber-sumber otoritatif dalam mewujudkan prinsip dan nilai kesalingan, terutama dengan Al-Quran dan hadis.
Di samping dengan sumber-sumber pengetahuan yang lain yang sudah mengakar dalam tradisi Islam seperti ilmu tafsir, fikih, tasawuf, dan yang lainnya. Media ini diinisiasi oleh Fakhriuddin Abdul Qadir yang saat ini sebagai founder Mubadalah Media. Kemudian, keredaksian kini digawangi oleh Zahra Amin sebagai pemimpin redaksi. Ada Fatihah Yuliana sebagai staf media sosial, juga Abdullah sebagai videografer, serta Nurul Bahrul Ulum dan Tia Istiana sebagai konten kreator, Mimin Mukminah dan Mumu Mustafa sebagai manajerial, dan Zainal Fanani sebagai staf IT. Saat ini Mubadalah Media secara kelembagaan berada di bawah naungan Yayasan Fahmina. Mubadalah Media juga terbuka untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kesamaan visi. Beberapa kegiatan yang pernah diadakan oleh Mubadalah Media diantaranya Majelis Mubadalah yang tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia dan luar negeri, Festival Mubadalah, Women Writers Conference, pelatihan kepenulisan yang bekerja sama dengan lembaga lain seperti Fahmina Institute, Aman Indonesia, dan pimpinan wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Halal Bihalal Virtual Mubadalah. Mubadalah Media secara resmi mengalami perubahan dari mubadalahnews.com menjadi Mubadalah ID pada tanggal 1 Agustus tahun 2020. Dengan perubahan nama tersebut, praktis mengubah semua nama akun di semua platform media sosial Mubadalah. Konten-konten di Mubadalah Media diproduksi dalam beberapa bentuk, yakni tulisan, infografis, dan video. Selain diproduksi oleh tim redaksi Mubadalah, konten-konten di Mubadalah Media termasuk kiriman dari para kontributor. Semua konten Mubadalah Media bisa Anda kunjungi di website mubadalah.id, juga bisa diikuti di berbagai platform media sosial seperti Facebook mubadalah.id, Instagram @mubadalah.id, Twitter @mubadalah_id, dan YouTube channel Mubadalah ID. Oleh karena itu, bersama Mubadalah Media, inspirasi keadilan relasi. Ya, masih bersama saya Nurul Bahrul Ulum dan juga tamu kita Mbak Alisa Wahid. Teman-teman pemirsa Mubadalah TV, sahabat Salingers dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa kalau ngomongin soal feminis itu sederhananya feminis adalah orang-orang yang memperjuangkan hak-hak perempuan, begitu. Nah, kita juga bisa bilang bahwa Mbak Alisa merupakan seorang feminis muslim karena salah satu dari apa yang diperjuangkan oleh Mbak Alisa adalah memperjuangkan hak perempuan, begitu. Nah, saya ingin bertanya nih sama Mbak Alisa. Menurut Mbak, ajaran Islam itu setara nggak? Sejalan nggak sih Mbak dengan nilai-nilai feminisme? Sangat. Udah itu titik. Sangat ya. Sangat titik gitu. Karena ajaran Islam itu risalah kenabian itu basisnya adalah keadilan dan pembebasan dari penindasan, maka secara otomatis nilai-nilai ini kemudian juga menjadi fondasi bagaimana Islam melihat posisi perempuan dan laki-laki dan juga relasi perempuan dan laki-laki, baik di dalam keluarga maupun di dalam skala yang lebih besar ya dalam sosial kemasyarakatan begitu. Dan bagaimana menanggapi misal orang-orang yang ini nggak sejalan gitu karena feminis kan dari barat, kira-kira gimana Mbak? Jangan terjebak pada istilah, karena Gus Dur itu sering mengatakan bahwa Islam itu punya nilai-nilai yang universal begitu, kemudian punya nilai-nilai yang juga sangat khas Islam begitu. Nah, yang universal ini jangan dinafikan gitu, jangan dianggap nggak ada gitu.
bagaimanapun semua yang terjadi di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Nah, kalau ciptaan Allah itu begitu lengkapnya, semuanya berjalan dengan sunatullah gitu. Nah, sunatullah itu kan hukum-hukum Allah ya, yang itu berlaku pada semesta, bukan berlaku pada umat Islam saja. Jadi nggak heran kalau misalkan ada konsep yang kita pandang ini ada dalam dunia Islam, terus ada di dunia Barat, itu wajar gitu. Kenapa? Ya karena semesta ini berjalan dengan sunatullah. Sunatullah itu nggak bisa kita tolak. Contoh paling gampang, ini apa namanya, hukum tanam tuai gitu. Apa yang kita tanam akan kita tuai, itu kan berlaku untuk semuanya gitu. Itu bukan oh ini hukumnya Islam, orang di luar Islam nggak boleh pakai gitu, nggak bisa, karena sunatullah itu berlaku untuk semesta. Nah, keadilan itu juga berlaku untuk secara umum untuk semesta. Mau dikasih nama feminis, mau dikasih nama apa namanya yang lain gitu, yang lebih lebih Arabik gitu ya, ya tetap aja itu sunatullah gitu. Nahdlatul Nisa gitu ya. Kenapa? Nahdlatul Nisa. Gitu. Iya gitu. Jadi mau namanya adalah Nahdlatul Nisa atau apa namanya kebangkitan perempuan gitu kan sama gitu. Sama aja. Itu akan berlaku. Dan jadi saya suka heran ketika orang mengatakan bahwa itu kan datang dari Barat. Di dalam Islamnya ada enggak gitu, di dalam sumber-sumber otoritatif Islamnya ada enggak? Kalau ada ya sudah gitu, selesai. Enggak harus pakai nama feminis gitu, kalau enggak mau gitu, enggak apa-apa. Tapi nilainya ya. Lihatlah apa sih yang ada di dalam agama kita, kemudian risalah kenabian itu seperti apa, dan dari situ kita juga kita langsung bisa kok untuk melihat bahwa apa namanya, bahwa memperjuangkan hak-hak perempuan itu justru adalah teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya. Yang paling penting bukan apa namanya ya, tapi apa nilai yang terkandung di dalamnya dan bagaimana nilai-nilai itu bisa dipraktekkan untuk kemaslahatan umat manusia. Betul. Karena memang sudah ada teladannya bagaimana Rasulullah itu mentransformasi masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Muslim yang madani. Itu contoh banget gitu. Sangat revolusioner ya. Nggak usah bicara teori feminis Barat kalau memang nggak mau, tapi lihatlah pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian teladani itu aja gitu. Ya, dan gerakan yang dilakukan Mbak Alisa ini juga apa namanya menjadi satu bagian daripada gerakan keulamaan perempuan di Indonesia, dan juga yang relate dengan apa kerja-kerja yang dilakukan Mbak Alisa juga konsep mubadalah yang digagas oleh Kiai Fakih. Ngomong-ngomong nih, kan Mbak Alisa deket nih sama Kiai Fakih. Kapan sih Mbak pertama kali dengar mubadalah atau mengenal konsep mubadalah itu sendiri dari Kiai Fakih, dan tiba-tiba oh kok sejalan ya gitu, oh kok sama ya gitu. Kapan sih Mbak? Itu prosesnya waktu kita mulai menggodok konsep keluarga sakinah di Kementerian Agama gitu, karena konsep keluarga sakinah di Kementerian Agama sebelumnya itu sangat sangat materialistik, bukan materialistik harta itu bukan gitu, tapi ukurannya hal-hal yang sifatnya kasat mata saja gitu, bukan kualitas gitu. Misalnya contohnya makan malam berapa kali dalam makan bersama berapa kali dalam sehari, itu ukurannya gitu. Nah kita waktu itu menyusun satu konsep yang itu nanti akan menjadi muatan untuk dibekalkan kepada calon pengantin gitu. Bimbingan perkawinan calon pengantin itu harus. Tahun berapa Mbak itu? Ngomong-ngomong. Kenapa? Tahun berapa? Tahun 2016, sorry. Tahun 2016. Berarti baru ya, 2016. Baru. 2016 itu kita membicarakan,
kalau kita membekali membekali calon pengantin, kita mau membekali mereka dengan apa gitu, dengan maksudnya keluarga seperti apa yang harus diwujudkan gitu. Nah dari situ kemudian muncullah salah satu prinsipnya adalah prinsip mubadalah. Sebelum itu saya mendengarnya dari sekilas ya dari Kiai Husein, kemudian dari Bu Nyai Badriah Fayumi gitu. Belum dengar langsung ya? Belum dengar langsung. Jadi sekilas saja gitu. Karena begitu saya mulai aktif di NU, di Lembaga Kemaslahatan Keluarga, itu pertanyaan pertama saya adalah keluarga seperti apa yang mau diwujudkan di NU ini. Itu pertanyaan penting karena saya prinsip saya dalam bergerak itu adalah begin with the end in mind gitu. Memulai dengan kejelasan hasil akhir apa yang mau kita wujudkan gitu. Ketika kita sudah melakukan semuanya, kondisi seperti apa sih yang sebetulnya itu kita harapkan ya, gitu kan. Nah, jadi waktu itu kami memulai pembicaraan tentang konsep keluarga maslahah an-nahdiyah gitu. Jadi konsep keluarga. Kalau di NU nama konsepnya konsep maslahah, keluarga maslahah. Lalu secara spesifik kita berikan kata sifatnya ya, keterangannya. Konsep keluarga maslahah an-nahdiyah. Jadi keluarga maslahah yang ada di NU gitu. Nah, di situ kemudian banyak interaksi kami lakukan gitu, dan itu dapat dari Bu Nyai Badriah, Kiai Husein dalam workshop awal tahun 2014-an itu kalau nggak salah. 2013. Berarti sebelum ketemu langsung Kiai Fakih yang langsung ngomongin mubadalah itu 2014 sudah dengar duluan ya? Iya, dari Bu Badriah sama Bu Nyai Badriah sama Pak Kiai Husein. Berarti konsep mubadalah ini masuk ya perspektifnya ke dalam program khususnya itu ya bimbingan perkawinan itu ya Mbak ya? Betul. Jadi kalau konsep keluarga sakinah di Kementerian Agama itu kalau kita bayangkan sederhananya seperti ini, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu bangunan keluarganya, konstruksi bangunannya itu kokoh gitu. Nah, supaya kokoh itu fondasinya harus kuat. Fondasinya apa? Keadilan, kesalingan, keseimbangan. Jadi muadalah, mubadalah, muwazanah gitu. Itu 3 prinsip dasarnya. Dia jadi fondasi nih Mbak gitu karena dia akan membuat tembok-tembok atau atapnya itu bisa berdiri gitu, tanpa fondasi nggak bisa. Nah dari fondasi ini kemudian ada 5 pilar yang akan menjadi wujudnya gitu ya, yang harus ditegakkan dalam kehidupan keseharian. Karena kalau prinsip itu kan sesuatu yang abstrak ya. Gitu. Nah ini ada pilarnya. Nah pilar-pilar ini berangkat juga dari konsep mubadalah gitu. Jadi pilar mitsaqon walido, zawaj, muasyarah bil ma'ruf, musyawarah dan tarodin itu kan pilar-pilar yang kita dapat dari pendalamannya gitu. Pendekatan mubadalah. Jadi ada pilar-pilar tersebut. Pilar-pilar inilah yang akan bisa menyokong atapnya. Gitu, atap bangunannya apa? Berarti dikombinasikan ya? Dikombinasikan. Kalau di Kementerian Agama kita kombinasikan pendekatan mubadalah dengan prinsip-prinsip yang lainnya. Prinsip moderasi beragama misalnya itu kan prinsip adil dan berimbang. Jadi muadalah dan muwazanah gitu. Itu yang moderasi beragama yang dari konsepnya Kementerian Agama. Jadi ini kita konstruksikan compact itu tadi gitu dengan concise. Jadi padat tapi mudah dipahami. Jadi misalnya kekerasan dalam keluarga gitu misalnya ya, kekerasan yang dilakukan lebih banyak oleh suami ya, oleh laki-laki kepada istri gitu. Itu dia akan bolongin fondasi nih Mbak gitu. Iya, fondasinya bolong, keadilan bolong, kesalingan bolong, keseimbangan bolong. Dan dia mematahkan pilar-pilar. Muasyarah bil ma'ruf pasti patah pilarnya.
Tarodin nggak mungkin lah korban itu terus fondasinya bolong-bolong, itu atapnya kemaslahatannya nggak akan terwujud. Rubuh Ambruklah ya. bangsa ini, ambruklah keluarga ini. Karena kemaslahatan artinya bahwa keluarga itu memberikan kebaikan kepada setiap anggota keluarga dan membawa kebaikan dari keluarga tersebut kepada lingkungan yang lebih besar gitu. Jadi itu semua ambruk hanya karena kekerasan dalam keluarga. Gitu cara kita menggunakan konsep. Wow, sangat strategis ya, karena ini berarti yang dilatihnya KUA kan ya. Betul, betul. Berarti KUA memberikan bimbingan kepada calon pengantin dengan asupan tadi ya Mbak ya. Iya, iya. Wow, keren banget ya. Tinggal menuai hasil apa yang diharapkan nih dari dari apa yang sudah kita bangun dari gerakan ini. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak, berarti kan kalau sejak 2016, ini sekarang kan udah 2020 ya, 16, 17, 18, 19, 20, sudah 4 tahun ya Mbak ya. Oke, sebesar apa pengaruh dari konsep mubadalah tadi yang disadur dengan konsep kemaslahatan, moderasi beragama dan lain sebagainya, keberhasilannya, pengaruhnya hingga saat ini terhadap gerakan keluarga maslahat tadi yang menjadi konsen Mbak Alisa. Ya, sayangnya memang kita belum melakukan impact evaluation atau pengukuran dampak ya. Nah, jadi belum bisa kita nggak punya data statistik yang cukup jelas gitu. Saya sih berusaha mendorong Kementerian Agama untuk melakukannya ya karena ada birokrasi. Ini juga menjadi sebuah tantangan tersendiri gitu, karena kalau pengukuran nggak bisa di subdit yang menggawangi programnya gitu, itu ada di bagian yang lain di kementerian gitu. Jadi itu tantangannya. Jadi kita belum punya Mbak memang impact evaluation. Tapi dari sisi misalnya catatan dari Bappenas melakukan pengukuran kepada 200 KUA di tahun 2019 gitu ya, 2018, dan feedback yang kita dapatkan adalah KUA yang menjalankan program Bina Keluarga Sakinah itu mereka lebih bagus ininya dari masyarakat, catatan dari masyarakatnya gitu. Nah, moga-moga sih itu salah satu indikatornya. Cuman sekali lagi saya memang agak kesulitan untuk melakukan klaim gitu, karena tidak punya data yang cukup komprehensif terkait ini begitu. Nah, kalau one by one gitu, artinya misalnya dari video testimoni gitu, karena kita selalu minta ketika Kementerian Agama membuat bimbingan perkawinan calon pengantin selalu dibuat sebuah video testimoni. Nah, video-videonya sih sangat bagus gitu, bahkan di sosial media waktu sempat rame heboh tentang bimbingan pranikah, itu ada 2 data yang muncul Mbak Nurul yang menurut saya itu data perbandingan yang cukup baik. Jadi ada komentar-komentar yang sangat bagus terhadap bimbingan perkawinan calon pengantin. Lalu ada komentar-komentar yang agak negatif atau tidak terlalu nyaman, tapi ternyata itu dari konsep yang lama gitu. Gitu. Nah, saya bukan mau bilang bahwa konsep yang lama ternyata bermasalah atau gimana, enggak, tetapi bahwa ada perubahan. Gitu. Ya, karena memang belum semua KUA kan menjalankan bimbingan perkawinan calon pengantin gitu ya. Ada 6.000 KUA, kita mentraining aja baru sampai 2.000. Baru 2.000 orang nih gitu. Jadi, berarti sejak 2016 itu sudah 2.000 orang yang di training ya sampai sekarang. Iya, dari lingkungan Kementerian Agama dan KUA dari seluruh Indonesia itu ada 2.000-an. Jadi belum semua KUA kan punya. Ada berapa KUA sih Mbak? 6.000. Oh, berarti ini masih punya PR ya? PR, nah. PR 4.000 lagi. Negara. PR negara, iya. Gitu. Yang penting sudah paling tidak Mbak Alisa sudah punya peran yang
sangat luar biasa untuk menyiapkan. Tapi ngomong-ngomong soal perbandingan tadi ya dengan konsep bimbingan perkawinan yang lama itu, apa sih distingsi dari gerakan yang Mbak Alisa lakukan ini? Pada kontennya itu tadi, jadi sebetulnya begini Mbak, kalau kita bicara programnya negara gitu ya, itu ada 3 jebak, bukan hanya negara sih sebetulnya. Pada saat kita mau merancang program, apalagi program intervensi di masyarakat, baik kita yang di gerakan masyarakat sipil maupun yang di negara gitu ya, itu ada 3 jebakan Mbak. Jebakan yang pertama adalah subjektivitas kita. Jadi kita nggak mengukur ke lapangan, kita nggak melakukan sensing proses di lapangan, sehingga kita pakainya kepala kita sendiri gitu. Kita yang ngerancang. Kemudian yang kedua, kalau di dalam konteks negara itu adalah konsep activity oriented gitu. Jadi kalau activity oriented, yang penting kita udah melaksanakan kegiatannya, tetapi tidak melihat hasilnya gitu. Kemudian yang ketiga itu seringkali basisnya itu bukan kebutuhan lapangan, tetapi pada apa yang bisa saya lakukan gitu. Ini untuk kita yang masyarakat sipil juga begitu gitu. Menurut kita penting ini gitu. Lalu habis itu tapi kita bisanya melakukan ini. Kemudian yang ketiga kan kita udah melakukan kerjanya gitu. Jadi kita nggak melihat kita tidak melihat dari kebutuhan lapangan, kita tidak melihat dari perubahan yang terjadi di lapangan, dan kita tidak melihat pada hasil dari program kita itu gitu. Jadi itu jebakannya. Karena itu dalam menyusun program Bina Keluarga Sakinah ini kita perhatikan banget. Konsepnya itu harus jelas karena kita kan mau mengubah situasi keluarga nih gitu, yang banyak perceraian, banyak kekerasan dalam keluarga, banyak kemiskinan, banyak problem gitu ya. Kompleks sekali ya masalahnya. Banyak banget kan gitu masalah keluarga. Jadi kalau kita mau datang mengintervensi harus sesuatu yang memang sesuai dengan kebutuhan ini dong. Kebutuhan masyarakat, iya. Jadi konsepnya harus jelas. Nah di dalam hal ini kita senang karena konsep pendekatan mubadalah itu sangat membantu gitu. Sangat membantu untuk memperjelas konsep ini. Lalu kemudian soal pengorganisasiannya gitu. Jadi nggak semudah bikin modul. Iya. Harus terus menerus ya pendampingannya. Baik, kita sudah ada di penghujung acara. Tapi ngomong-ngomong nih, kan kita Rasulullah itu sudah melakukan revolusi atas kemanusiaan perempuan, atas kemanusiaan manusia ya. Juga Gus Dur sudah melakukan banyak gerakan, mulai dari melakukan reinterpretasi atas teks-teks agama ya, melalui forum kajian kitab kuning, lahirnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, di keluarga juga tadi sudah dipraktekkan. Termasuk sekarang Mbak Alisa melakukan banyak gerakan yang salah satunya berimbas pada pemenuhan atas hak perempuan. Nah, pertanyaannya adalah, kapan sih Mbak, menurut Mbak Alisa, kira-kira ketidakadilan gender ini berakhir? Itu pertanyaannya yang namanya keadilan tuh elusif ya. Keadilan itu sesuatu yang terus harus diperjuangkan karena kecenderungan manusia itu ada kecenderungan berkuasa. Ketika berkuasa maka kecenderungan opresi akan ada. Jadi yang namanya ketidakadilan menurut saya nggak akan pernah bisa sepenuhnya dihapus. Tetapi melakukan transformasi, bergerak maju itu juga selalu bisa kita lakukan. Rasulullah itu melakukan revolusi, ya kan? Luar biasa. Revolusinya bukan hanya pada masyarakat tapi peradaban. Gitu. Ya, revolusinya bukan hanya di Mekah saja atau di Madinah saja, tetapi peradaban. Pertama peradaban kaum muslimnya, kemudian yang kedua peradaban dunia, impact-nya sangat besar. Makanya Rasulullah itu kan dianggap sebagai manusia paling berpengaruh di atas bumi ya oleh Michael Hart ya kalau nggak salah dulu.
yang membuat catatan itu. Nah, kita tidak harus gitu bisa mencapai itu gitu. Jadi yang paling penting adalah apakah kita bisa menyumbang batu batanya itu gitu sehingga semakin lama semakin tinggi. Nah, kapan kira-kira Problem ketidakadilan ini kemanusiaan berakhir ya. akan semakin problem kemanusiaan berakhir ketika kiamat udah sih. Tetapi safeguardingnya apa gitu ya? Apa titik yang kita perlu pastikan gitu? Kalau saya menggunakan frameworknya Gus Durian, ada empat dimensi nih Mbak Nurul gitu. Yang pertama perilaku di kalangan masyarakatnya itu sudah adil gender. Itu satu ukurnya gitu ya, sudah adil gender. Contoh paling gampang, kesempatan untuk menuntut ilmu bagi anak perempuan dan laki-laki itu tidak lagi dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Kalau sekarang masih banyak keluarga-keluarga terutama di pedesaan yang masih mendahulukan pendidikan untuk anak laki-laki dan perempuan nggak perlu gitu. Nah itu satu. Atau contoh yang lain misalnya direktur, sama-sama direktur, dia laki-laki dan perempuan standarnya sama gitu, tidak dipengaruhi oleh apakah dia perempuan dan laki-laki gitu. Itu perilaku dalam masyarakat ya, praktek dalam masyarakat itu satu dimensi. Dimensi yang kedua untuk memastikan ini selain perubahan perilakunya perlu ada public policy atau kebijakan publik yang memang adil gender gitu. Nah adil gender itu bukan menyamanyamakan ya, bukan menyamanyamakan, tapi harus melihat juga keseharian kondisi biologis dan praktek kehidupan pengalaman kehidupan. Jadi misalnya begini, saya pernah menulis tentang Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru itu, salah satu aspeknya adalah ketika dia membawa bayinya untuk datang ke General Assembly, sidang umum PBB, dia bawa bayinya. Gitu. Menurut saya itu adalah sikap adil gender. Kenapa? Karena pengalaman hidup perempuan membuat dia menyusui, hamil, kemudian melahirkan dan menyusui, maka itu juga harus diberi ruang di ruang publik. Harus ada penghormatan dan pemenuhan itu. Gitu. Iya, gitu. Jadi jangan menyamakan laki-laki dan perempuan ya. Kalau gitu kamu nggak boleh ngeributin soal fungsi reproduksimu. Loh, itu tuh pengalaman perempuan, justru adilnya itu di situ ya, equity itu di situ, bukan equality. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu faith based, dimensi teologis. Ini kalau dimensi teologisnya itu sudah benar-benar adil gender, maka ini akan menyumbang pada keadilan gender pada sistem yang lebih besar, pada peradaban kita. Dan terakhir, kekuatan masyarakat sipil. Apakah kelompok-kelompok dalam masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat itu juga sudah mengadopsi nilai-nilai ini dan sudah mempraktekkan nilai-nilai adil gender ini. Kalau empat-empatnya bisa kita wujudkan, maka masyarakat yang adil gender itu akan lebih bisa terwujud. Gitu. Wow, ini sangat penting banget. Ya, sebelum berakhir, sebelum nanti kita minta closing statement dari Mbak Lisa, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sholawat musyawah. Silakan. Salli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada. Salli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada. Salli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada.
صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وحد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وحد اللهم من نفس واحدة فبث منهما رجالا والنساء خلقهما من نفس واحدة فبث منهما رجالا والنساء صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وحد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وحد. Salawat sinar salam ka Kanjeng Nabi nu janten panutan alam sadaya negeri. Syukur ka Gusti Allah nu maha kawasa nu nyiptakeun sadaya nu aya di dunia. Pamegeting istri anu sami-sami diciptakeun ku Allah nu maha suci. Yu urang ngahiji pamegeting istri, yu urang hirup adil pamegeting istri. Innahu lan na'ish hayatan thayyibah illa bijudina rijalan wan nisa. Innahu lan nashhad hayatan adillah illa bi'adlina rijalan wan nisa. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada. Iya, itulah salawat keadilan, salawat musawah ya, salawat kesetaraan, lirik dari Dr. K. Fakih Abdul Qadir, dan juga itu video pemenang lomba salawat musawah yang diselenggarakan oleh Rahima. Baik, kita masih bersama Mbak Alisa Wahid, berada di penghujung acara. Tadi semua pengalaman, pengetahuan Mbak Alisa Wahid dalam melakukan kerja-kerja kemanusiaan ini adalah pelajaran berharga, Mbak, bagi generasi mendatang kita gitu. Jadi bukan hanya dirasakan manfaatnya saat ini oleh masyarakat secara luas, tapi saya yakin ini akan menjadi pelajaran penting yang sangat sejarah penting di masa depan bagi anak cucu kita. Mbak Alisa, berikan closing statement-nya untuk Talk Show This is Gender ini, dan apa harapan Mbak Alisa terhadap anak-anak muda penerus bangsa? Oke. Dunia kita tidak berjalan dengan sendirinya. Ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Semua orang yang berkontribusi, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Kita semua berkontribusi membangun peradaban, membangun kehidupan masyarakat yang sekarang ini sedang kita jalani. Pertanyaannya, kontribusi apa yang ingin kita berikan? Apakah kita akan menjadi korban? Apakah kita akan menjadi penonton? Apakah kita akan menjadi orang yang penasaran? Atau kita ingin membantu mewujudkan masyarakat, kehidupan bermasyarakat yang lebih baik, lebih adil, dan lebih memberdayakan untuk semuanya. Saya percaya anak muda Indonesia, terutama anak-anak muda Muslim, itu akan mengambil kontribusinya. Karena sesuai dengan
perintah yang kita terima, ini bagi saya ini adalah perintah, khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi orang yang terbaik itu adalah orang-orang yang membawa manfaat untuk sekitarnya, itu sudah ada dalam urat nadi kehidupan kita. Nah, mari kita gunakan semangat ini untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil, termasuk lebih adil gender. Masih banyak ketidakadilan gender yang kita alami. Mulailah dengan terus belajar dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, jadilah lebih peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, dan jadilah seorang pejuang yang mengubah situasi, bukan yang diubah oleh situasi. Itu Mbak Nurul. Wow, luar biasa. Tepuk tangan buat Mbak Alisa Wahid. Wahai anak muda, jadilah pengubah situasi, bukan yang diubah oleh situasi, untuk melakukan perubahan. Terima kasih Mbak Alisa Wahid. Saya sangat senang kehadiran Mbak Alisa di Talkshow perdana Mubadalah This is Talkshow This is Gender ini. Terima kasih juga pemirsa Mubadalah TV dan sahabat Salingers dimanapun Anda berada. Untuk itu, saya Nurul Bahrul Ulum, host Talkshow This is Gender, undur diri dari hadapan hadirin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi.